kemudahan-kemudahan birokrasi yang diberikan Mas Wali ini sebenarnya cukup penting bagi kita, karena di saat akhir rehabilitasi kami meminta izin secara khusus ke Mas Wali untuk menggelar street art market di weekend. Sempat kita sampaikan juga bahwa kita ingin apa yang udah di fondasi yang dibikin Mas Gibran selama 3 tahun ini nantinya bisa diteruskan oleh wali kota selanjutnya. 17 titik prioritas pembangunan Mas Gibran di Kota Solo, dan ini dia salah satunya, yaitu Koridor Gatot Subroto. Anak-anak muda pasti sering banget lewat sini ya, terutama, dan saya sudah berada di depan mural. Salah satu muralnya ada wajah Pak Jokowi di sebelah sini, dan masih banyak lagi mural-mural yang pasti anak-anak muda Solo, Kota Solo sering menjumpai di sini. Dan ya, saya sudah bersama dengan salah satu orang yang berada di balik layar atau di balik keindahan dari mural-mural ini. Banyak orang yang belum tahu tentang Solo is Solo, mereka cuma tahu tentang mural-mural yang ada di Koridor Gatsu dan di beberapa titik lainnya. Boleh diceritain dong Mas Irul, Solo is Solo itu sebenarnya komunitaskah atau apakah, dan historinya seperti apa? Ya. Ini Solo itu sebenarnya sebuah statement ya. Awalnya statement kami dan kelompok kecil saya lah, mungkin beberapa teman saya yang udah berproses mungkin 10 tahun sebelumnya gitu, banyak beraktivitas seni di wilayah Solo, khususnya di seni rupa. Kita itu punya statement yang bahwa kita ini Solo ini nggak mau kalah dengan kota lainnya. Jadi kita ini nggak ingin Solo ini disamakan dengan Jogja atau dibandingkan dengan Jogja, dibandingkan dengan Bandung, dibandingkan dengan Bali yang dianggap saat itu seniannya atau dunia seni dan budayanya lebih ramai atau lebih unggul atau dan sebagainya. Tapi kita merasa bahwa Solo ini punya keunikan, kekuatan yang ya Solo itu ya Solo, Solo ya Solo. Punya keunikan sendiri ya. Nah, ini sebenarnya sebuah statement, awalnya sebuah statement Solo ya Solo, Solo ya Solo. Solo ini bukan dudu Jogja, Solo dudu Bandung. Ya, betul. Tapi biarlah agak keren-keren kita kasih bahasa Inggris. Solo is Solo. Biar agak akrab dengan anak-anak muda sekarang yang kekinian itu kita kasih Solo is Solo. Ini tujuannya awalnya untuk mengajak anak-anak muda di kota ini untuk mencintai kota ini, mencintai kota lebih Solo ini, dan mereka mau memberi kontribusi kreatifnya, kontribusi positifnya kepada kota ini untuk pembangunan kota ini juga kemudian gitu. Dan kemudian Solo kita jadikan sebuah nama program, di mana program itu adalah berbasis awalnya kita pilih gerakan mural. Program mural yang mengambil sisi di koridor Gatot Subroto ini yang kita lihat sebagai koridor yang punya nilai historis sebagai dulunya di saat saya remaja tahun 90-an ini adalah tempat nongkrong anak muda. Ini tempat trendsetternya anak muda Solo, tumbuh budaya-budaya urban di sini bahkan mungkin sejak tahun 70-80-an di era sebelum saya remaja ya, itu di sini memang sudah tempat nongkrong anak muda. Dan sebelum ada mall itu semua budaya baru anak muda itu di sini. Kita coba ingin menghadirkan kembali memori kolektif itu di sini melalui program mural yang melibatkan, ada di periode pertama itu 100-an muralis, dan itu kita memang benar-benar pilih mereka yang berdomisili di Solo semua. Ini ada 40-an kelompok, kalau personelnya mungkin 100-an ya, karena satu kelompok ada yang 4 orang, 3 orang, yang itu mereka berkolaborasi dengan warga, dalam hal ini adalah pemilik toko dan juga stakeholder kota lainnya yang mereka mencipta karya bersama di sini. Terus kita juga membangun salah satu budaya urban atau urban culture yang banyak hadir di kota-kota besar atau kota-kota wisata dunia itu. Kita juga punya hadirkan di sini vintage market. Ini untuk teman-teman kolektor vintage ya, kolektor jadul, kolektor itu. Terus kemudian juga kita membangun juga untuk street food. Street food ini untuk warga sekitar sini ini ada 90-an. Jadi mereka juga membuat kreasi-kreasi di bidang kuliner lah gitu ya. Ada mungkin hampir 500-an pelaku kreatif yang beraktivitas di sini, yang mereka butuh ruang
butuh ruang untuk berekspresi, untuk berkreasi, dan kemudahan-kemudahan birokrasi yang diberikan Mas Wali ini sebenarnya cukup penting bagi kita karena kita ini tidak menghadapi lagi birokrasi yang ribet, yang mau bikin pentas band aja atau teman-teman indie menampilkan karyanya aja harus izin-izin yang sulit, yang rumit ini sebenarnya. Dan ini sebuah ruang kota, yang ruang publik di mana memang kita mendorong untuk ini memang menjadi sebuah ruang publik di mana kreativitas itu punya identitas yang kuat di sini itu. Jadi memang benar-benar ini jadi ruang kreatif anak muda. Ini untuk menghapus stigma negatif sebelumnya di mana tempat vandalisme banyak ratusan terjadi di sini. Kemudian dulu di saat saya remaja ini ya anak-anak muda destruktif merusak atau begitu. Saat kerusuhan 98 ini anak-anak muda ribuan orang menyerbu kawasan ini, merusak. Dan ini sebenarnya anak-anak muda di Solo ini mereka butuh ruang untuk mereka bebas berekspresi, berkreasi yang mereka kemudian bisa melahirkan karya-karyanya yang ini menjadi poin positif untuk kota Solo. Seperti apa sih Mas koordinasi antara Solo Isolo dengan Mas Wali dalam hal support revitalisasi ini? Ya. Cukup apa ya bahasanya, cukup dekat lah gitu lah ya. Cukup dekat karena di saat proses revitalisasi yang bagaimana Gassyu menjadi lebih cantik ya dengan lampu-lampu, dengan koridor kanopi yang lebih cantik. Jadi suasana malam di sini itu benar-benar khas banget dan hidup banget itu kita udah diajak komunikasi ya oleh Mas Wali untuk itu. Saat pra revitalisasi juga dilibatkan untuk memberi masukan dan lain-lain. Kemudian saat revitalisasi juga mulai diajak untuk berdialog terus untuk tentang ini merevitalisasi juga mural-mural ini. Ini jadi bagian dari revitalisasi itu. Jadi memang nuansa seni sudah dihadirkan dari saat revitalisasi itu ya. Nuansa seni dan platform street art kita juga dijadikan rujukan bagi revitalisasi ini ya. Memang revitalisasi koridor ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan street art. Ya, itu artinya ada korelasi dengan Solo, ada visi misi yang sama lah untuk mewujudkan kawasan ini setelah revitalisasi seperti apa. Itu sudah sering dialog dan itu benar-benar diwujudkan Pemkot melalui sebuah statement dan platform tentang revitalisasi koridor ini, karena sudah sejak lama kita sering berdiskusi bahwa di kanan kiri ini adalah kampung seni yang tua di Solo. Kampung Kemelayan ini kampung seniman-seniman yang sangat tua, ada rumah Mbah Gesang, Anom Suroto, Tardono Wikusuma, banyak maestro seni lahir di kampung ini dan empuk-empuk senian karawitan lahir di kampung ini, gending-gending karawitan yang monumental. Jadi ini kampung seni yang sudah lama menjadi satu kesatuan dengan koridor ini. Jadi cukup intensif kita berdialog dan berdiskusi, dan di saat akhir revitalisasi kami meminta izin secara khusus ke Mas Wali untuk menggelar street art market di weekend. Street art ya, event street art di weekend yang di dalamnya ada street art market dan juga street art performing. Street art performing ini penting banget untuk kita bisa memberi ruang pada grup-grup band-band indie yang punya karya-karya, terus grup dance yang punya karya untuk bisa tampil di sudut kota yang cantik ini. Kalau Mas Irul kan berarti sering berdiskusi dengan Mas Gibran ya? Ya. Kalau Mas Irul sendiri seberapa jauh mengenal sosok Mas Gibran sendiri? Saya pribadi kenal, sebagai wali kota juga kenal ya gitu. Jadi saya pribadi saya melihat Mas Wali ini anak muda yang memiliki kepribadian kuat, lugas dan berani lah gitu. Kemudian secara dia sebagai wali kota juga itu tadi beliau memiliki memberi ruang yang besar ya bagi anak-anak muda di Solo ini untuk bergairah, untuk mengakses ruang-ruang kota, memberi banyak ruang untuk anak-anak muda lah di kota ini di berbagai bidang ya, tidak hanya di bidang seni, budaya, tapi mungkin juga di bidang pengetahuan dan teknologi, di bidang kewirausahaan dan lain-lain lah. Mungkin intinya memberi banyak ruang untuk anak muda bisa mengakses kota ini,
memberi kontribusi pada kota ini. Jadi memang semangat anak muda ini yang ada di dirinya ini cukup boleh dibilang menyebar ya. Ya, menginfluence. Ya, menginfluence banyak anak muda di Solo ini untuk bergairah, bersemangat, berkreasi gitu. Terus kemarin Solo is Solo juga sempat hadir dalam refleksi refleksi tahun. Ya. Ada yang kemarin sempat disampaikan dari Mas Iro atau Solo is Solo sendiri? Iya, refleksi kemarin terkait dengan revitalisasi 17 prioritas di mana para pakar itu menyoroti bahwa lebih banyak itu berkutat di bidang fisik ya, pembangunan fisik. Tapi para pakar ini juga menyarankan untuk infrastruktur hasil revitalisasi itu bisa memberi dampak pada ekonomi atau pada masyarakat secara langsung, dan ini sebenarnya sudah dirintis di koridor Gatsu. Jadi kita sampaikan bahwa di koridor Gatsu bagaimana pembangunan infrastruktur fisik ini diikuti dengan pembangunan manusia itu tadi, di mana manusia-manusia kreatif itu bisa berdaya di sini, memiliki ruang di sini. Tempat kita sampaikan juga bahwa kita ingin apa yang udah di fondasi yang dibikin Mas Gibran selama 3 tahun ini nantinya bisa diteruskan oleh wali kota selanjutnya. Bagaimana kota Solo ini memberi ruang yang besar untuk anak-anak muda ini tidak takut dan tidak malu menampilkan karya-karyanya. Ini jadi kota ini memberi ruang yang besar untuk anak muda berkreasi, berkontribusi pada kota. Apapun itu pastinya nanti kita percayakan sangat positif, dan itu yang kita harapkan untuk penerus Mas Gibran ya ke depannya, dan mereka juga memangkas banyak kerumitan atau keribetan birokrasi yang jujur saja itu sebelumnya banyak ditemui oleh para pelaku-pelaku kreatif atau teman-teman pelaku event di Solo. Itu mereka banyak kan mengeluhkan tentang rumitnya birokrasi, ribetnya birokrasi dan mahalnya birokrasi dari perizinan, keamanan dan lain-lain. Ini yang saya ini sudah 15 tahun lebih sebelumnya sudah banyak membuat event di Solo, membuat ruang-ruang kreatif di Solo. Sebelumnya di Lokananta pernah, di Gedung Juang. Belum di Solo saya dan teman-teman membuat ruang-ruang kreatif itu. Membuat ruang-ruang seni kreatif, ruang-ruang seni alternatif itu ada 3 kali lebih sejak 2010 ini, selalu terbentur pada kebanyakan yang itu juga saya rasakan, saya lihat dari teman-teman lainnya ya, pelaku-pelaku lainnya itu mereka mengeluhkan soal keribetan dan kesulitan untuk menggelar event di sini. Dan ini di era Mas Gibran kemarin cukup mudah dan cukup membuat anak-anak muda ini bisa lebih percaya diri menciptakan sesuatu, menciptakan event ini yang nantinya mudah-mudahan bisa terus diteruskan oleh wali kota seterusnya ya selanjutnya, karena memang ini poin utama bagaimana anak-anak kreatif ini, orang-orang kreatif atau anak-anak muda kreatif ini kalau diberi kemerdekaan berkreasi, dia pasti akan melahirkan karya yang monumental. Pasti. Nah, itu. Seberapa pentingnya eksistensi Solo is Solo untuk wadah kreativitas para seniman selanjutnya? Ya, ini cukup penting ya, karena Solo ini sudah dikenal luas secara nasional dan internasional, dan dikenal luas sebagai kota seni, kota budaya, kota yang memiliki warisan kebudayaan yang tinggi. Jadi aktivitas kreatif itu tumbuh di sini dengan banyaknya ikon-ikon yang lahir di kota ini ya gitu. Benda dan non benda itu karya-karya yang lahir di kota ini. Jadi aktivitas kreatif yang hadir di Solo is Solo ini, dan juga bagaimana visi Solo is Solo ini mengajak anak-anak muda Solo mencintai kota ini, memberi kontribusi pada kota ini, memiliki kebanggaan pada kota Solo ini cukup penting untuk terus dilanjutkan di sini, dan juga menjadi semangat dan menjadi inspirasi bagi banyak warga kota untuk melakukan hal serupa ya, karena Solo ini memang kota yang selalu tidak pernah kehabisan melahirkan putra-putri yang terbaik yang memiliki kontribusi besar pada negara, pada Indonesia gitu.
Ini buat teman-teman yang penasaran juga sama Koridor Gatsu, berarti Street Art Market diadakan setiap hari apa? Weekend kita weekend sama malam tanggal merah itu rutinnya. Meskipun kita kan pelan-pelan akan mendorong untuk ini lebih sering. Jadi memang di tahun ini kita akan lebih sering. Tahun lalu kita udah menggelar 100 kali. Wow. 100 kali ini sebenarnya lebih dari rutinitas malam minggu ya. Karena 8 ya ini terus kemudian di sekarang ini kita akan hadir nanti lebih sering, cuti panjang ada. Nanti kalau momentum khusus seperti Lebaran, Tahun Baru itu bisa 10 hari nonstop. Begitu teman-teman semuanya, jadi jangan lupa mampir ke Koridor Gatsu setiap weekend malam ya, supaya untuk melihat bagaimana kreativitas dari para seniman di Solo ini sangat indah ya Mas Irul. Ya. Kalau gitu terima kasih atas waktunya Mas Irul. Sama-sama. Sehat-sehat. Semoga terus menjadi apa ya namanya, terus menginfluence orang banyak tentang seni ya Mas ya, kreativitas seniman-seniman di Kota Solo.